Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Podcom, podcastnya Anakomik dengan mengangkat tema menarik yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan personal branding lewat public speaking. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rima Pujiastuti sebagai moderator pada episode podcast kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri karena di samping saya sudah ada narasumber kita yang tentunya berpengalaman di bidangnya dan akan menemani kita selama beberapa menit ke depan, yaitu Bapak Ferdi SSI MM. Bapak, selamat siang. Selamat siang, Rima. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik dan sangat luar biasa. Alhamdulillah, Pak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferdi karena telah menyempatkan waktu untuk dapat hadir pada episode podcast pada hari ini. Nah, perlu diketahui nih, Pak Ferdi ini merupakan dosen jurusan bisnis dan merupakan pembina HMJ Bisnis, Pak ya? Ya, betul. Mungkin Pak bisa diceritakan sedikit nih Pak, gimana kesibukannya di dalam kampus maupun di luar kampus? Baik, terima kasih untuk Rima yang sudah memulai agenda kita pada sesi ini dengan sangat luar biasa. Saya izin untuk memperkenalkan diri kembali. Saya Ferdi. Saya merupakan salah seorang dosen di Politeknik Negeri Balikpapan. Di samping saya sebagai seorang dosen, saya juga merupakan seorang coach dan seorang instruktur dalam kegiatan training dan edukasi. Kemudian tentunya saya juga seorang suami ya dan ayah dari 2 orang anak. Begitu Rima singkatnya. Oke. Ini Pak ya, untuk kesibukannya didengar-dengar Bapak juga sempat ini untuk mempromosikan SNPMB untuk Poltekba. Ya, betul. Jadi memang kondisinya hari ini Politeknik Negeri Balikpapan sedang melaksanakan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau kita singkat dengan SNPMB. Nah, jadi untuk sesi ini itu ada jalur yaitu jalur mandiri. Betul. Di mana jalur mandiri ini Poltekba juga menyediakan beasiswa yang bersama dengan pemerintah yang sudah dikenal oleh masyarakat Balikpapan yaitu gratis pol. Nah, ini momen penting menurut saya bahwa selama ini mindset kita kalau misalnya mandiri itu kan biayanya sangat besar ya. Iya, Pak, betul. Nah, jadi dengan adanya beasiswa gratis pol ini maka Poltekba siap untuk membackup calon-calon siswa yang siap jadi mahasiswa. Jadi memang hari ini kita sedang menerima jalur mandiri dan juga ada kelas karyawan, Rima. Oh, kelas karyawan. Jadi kan biasanya kita di Balikpapan itu banyak tuh yang kondisinya sedang bekerja ya. Benar. Nah, jadi juga ada kelas karyawan yang kita buka bagi teman-teman di luar sana yang sedang bekerja ataupun yang agak susah untuk memanage waktu kalau di hari-hari seperti hari Senin sampai hari Jumat. Oke. Nah, itu mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru yang sebenarnya masih nyari ini untuk universitas ataupun perguruan tinggi bisa cus kepoin aja terkait pendaftaran di Poltekba. Jangan sampai lewatin momentum terkait itu beasiswa gratis pol karena kesempatan gak datang 2 kali. Iya, betul. Oke. Mungkin kita langsung kembali pada tema podcast kita hari ini saja Pak ya, yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan personal branding lewat public speaking. Kemampuan bicara di depan umum nyatanya tidak hanya menjadi kunci dalam menyampaikan ide dan gagasan, tetapi juga berperan sangat besar nih Pak dalam membangun kepercayaan diri serta citra diri yang positif di lingkungan sosial maupun profesional. Nah, namun Pak, tidak sedikit dari kita yang masih merasa gugup gitu Pak, atau kurang percaya diri saat harus tampil di depan umum. Nah, melalui episode kali ini, kita akan mengulik wawasan, strategi, serta tips dalam mengasah kemampuan public speaking sekaligus membangun personal branding yang kuat dan autentik bersama narasumber kita pada hari ini. Nah, mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaan Pak ya. Untuk pertanyaan pertama nih, menurut Bapak bagaimana sih peran public speaking ini dalam meningkatkan kepercayaan diri, terlebih nih untuk kalangan mahasiswa seperti kita ataupun bagi mereka yang baru memulai belajar public speaking gitu Pak? Oke, baik, terima kasih Rima. Nah, ini memang materi yang diangkat oleh UKM Komik ini menurut saya adalah materi yang sangat luar biasa karena memang ketika kita berbicara public speaking ini adalah suatu skill yang hari ini menuntut kita untuk bisa memilikinya. Betul. Karena coba bayangkan deh Rima, apa hari ini pekerjaan yang tidak membutuhkan skill public speaking. Betul, Pak. Ya, mau jadi seorang pebisnis, mau jadi seorang engineering gitu kan. Nah, jadi semuanya membutuhkan skill public speaking.
Bahkan seseorang yang menjadi ibu rumah tangga pun membutuhkan kemampuan public speaking untuk bisa mendampingi anak-anaknya. Nah, jadi berbicara terkait dengan public speaking tadi, ya betul ya, bahwa public speaking merupakan suatu kemampuan bagaimana kita bisa mampu untuk menyampaikan ide kita, gagasan kita di depan umum. Betul. Nah, tapi hari ini public speaking yang menjadi mindset kebanyakan orang adalah bahwa public speaking itu adalah satu kemampuan yang hanya dimiliki oleh beberapa orang tertentu saja. Nah, pertanyaannya nih, saya jadi nanya balik nih sama Rima. Kalau emangnya ada anak yang baru lahir langsung bisa public speaking? Tidak sih. Kenyataannya tidak ada ya. Nah, pasti juga yang mendengarkan podcast ini juga setuju gitu kan, bahwa tidak ada anak yang baru lahir langsung punya public speaking. Nah, artinya kemampuan public speaking bisa dimiliki oleh siapapun. Nah, tergantung bagaimana dia mempelajari, mencari lingkungan yang tepat, sehingga tadi yang Rima sampaikan itu berkaitan dengan personal branding itu akan mampu terwujud. Nah, sehingga di sini diawali saya mengatakan bahwa memang kemampuan public speaking dibutuhkan oleh kalangan manapun, dan public speaking bukan berbicara tentang hanya orang-orang tertentu saja yang mampu menguasai skill itu, tapi siapapun bisa, Rima. Oke, Pak. Cukup itu saja? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu terkait dari pertanyaan pertama nih, Pak. Ini kan banyak dari kami sebagai mahasiswa itu masih merasa gugup, Pak, atau tidak percaya diri saat berbicara di depan umum. Nah, mungkin Bapak kan berpengalaman gitu kan, Pak ya? Enggak, pengalamannya enggak jauh-jauh banget ya. Saya juga masih dalam belajar juga. Kita semua dalam proses ini belajar. Rima juga sudah bagus nih public speakingnya sebenarnya. Nah, mungkin Bapak ada nggak sih tips gimana sih cara untuk mengatasi kegugupan gitu, Pak, di depan umum saat berbicara? Oh, berarti tips and trick gitu ya, bagaimana mengatasi kegugupan. Oke, kalau di sini saya akan memberikan ada tips untuk kita semua, bahwa public speaking itu memang tidak semata-merta itu langsung bisa, Rima. Kendati pun hari ini saya diberikan kesempatan sebagai narasumber untuk public speaking, saya juga sudah melewati beberapa proses gitu. Nah, memang adapun orang yang sudah expert dalam public speaking, nah dia bisa ada di momen tertentu dia itu seperti gugup juga. Nah, maka ada 4 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa seorang public speaker yang baik itu dia mengetahui dulu apa yang akan dia sampaikan. Nah, topic of mind itu apa gitu loh, idenya apa. Nah, sehingga nanti kalau misalnya kita udah tahu nih idenya apa, nanti itu kita akan bisa breakdown apa yang akan kita informasikan. Nah, jadi kadang ada orang pidato ke depan gitu kan, atau misalnya ada kita diminta mendadak ke depan, kan itu biasanya kita nggak punya persiapan. Iya, Pak. Tapi yang perlu kita ketahui, kita harus tahu dulu apa yang menjadi ide, yang menjadi pokok inti pembicaraan. Nah, itu yang pertama, kita harus tahu dulu apa inti yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah berbicara untuk mengatasi kegugupan. Nah, jadi ada sebenarnya body language yang bisa kita approve untuk dimaksimalkan. Nah, ini sebenarnya ini perlu kita praktekkan sebenarnya gitu ya. Tapi ini karena podcast, jadi kita terbatas juga waktunya. Betul. Jadi bolehlah nanti kalau UKM Komik nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, jadi ada body language yang bisa di-approve. Contoh misalnya tatapan mata kita tuh jangan hanya tertuju kepada satu titik, Rima. Jadi kita usahakan bisa melihat dari semua sisi. Coba bayangkan kalau saya tatap aja Rima dari awal. Nah, jadi apa namanya, kesannya kamu akan gugup juga kan, saya pun juga akan gugup. Nah, jadi itu contohnya mata. Jadi kita pandang semua sisi yang ada. Kemudian yang kedua adalah kita jangan sampai monoton berdiri di satu tempat kalau kita lagi berdiri. Nah, jadi kita bisa melangkah ke kanan, melangkah ke kiri gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak juga gerakannya, nanti akan membuat orang menjadi malas juga kan. Nah, karena kita bukan atraksi juga kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan body language, itu yang saya informasikan berkaitan dengan kita juga bisa memaksimalkan ekspresi. Nah, ekspresi kita itu akan mengurangi kegugupan. Nah, karena ada orang yang kadang ketika tampil di depan, nih mahasiswa seneng banget nih kalau presentasi, ya. Nah, tangannya seperti ini, ditutup gitu kan. Ini adalah ciri-ciri psikologisnya dia tertutup. Jadi dia sudah mengurung dirinya, ya kan? Atau tangannya ke belakang seperti istirahat di tempat. Nah, itu akan membuat kegrogian kita semakin meningkat. Maka kita fleksibel aja tangannya. Nah, itu 2 ya. Dan yang ketiga, dia banyak sebenarnya nih, tapi saya ambil yang paling banyak yang sesuai dengan pengalaman saya. Yang ketiga itu adalah kita juga mengenali tipe-tipe audiensnya, Rima. Kita tahu gitu ya. Nah, ini audiensnya tipikalnya apa. Jadi kalau misalnya kita tahu tipe audiens, kita bisa mengkondisikan jenis diksi yang kita pilih. Contoh misalnya nih, kalau misalnya audiens kita adalah
anak-anak gitu kan, maka tentu kalimat-kalimat yang kita gunakan itu adalah yang seusia mereka. Nggak mungkin dong kita gunakan bahasa-bahasa yang diksinya susah mereka mengerti. Nah, maka kita juga harus tahu tipe audiens. Nah, yang keempat, yang terakhir, tipsnya adalah untuk kegugupan. Jika memang kita udah prepare, kemudian gugup juga, kan ada kayak gitu ya. Kadang kita udah sudah luar biasa nih latihan, tapi ternyata di lapangan tidak seperti yang kita harapkan. Nah, maka langkahnya adalah kita bisa berhenti sejenak, gitu ya. Nah, kalau misalnya ilmunya itu bisa kita tarik nafas pelan, kemudian hembuskan perlahan, itu sebanyak 3-5 kali. Nah, jadi kita bisa berhenti sejenak untuk bisa mengontrol diri kita terlebih dahulu. Nah, dan ini juga senada dengan kita bisa memberikan kepada penonton dulu untuk bisa bertepuk tangan, atau kita berikan ice breaking untuk bisa kita mengkondisikan kegugupan kita. Oke. Berarti ada 4 tips and trick tadi Pak. Sebenarnya banyak nih, tapi 4 itu yang paling bisa dipakai oleh semua kalangan lah. Yang paling bisa dipakai. Mungkin saya bisa rangkum sedikit ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ferdi itu sekiranya ada 4 yang paling utama ya. Yang pertama itu adalah kita harus mengetahui dulu apa sih topik yang ingin kita bicarakan. Jadi kita tidak ibaratnya kalaupun kita lupa pada skrip yang kita sudah persiapkan itu, kita tahu apa yang mau kita bicarakan. Terus yang kedua itu tadi ada body language, itu termasuk ke dalam ekspresi ataupun ekspresi ataupun apa tadi ya, gerak bahasa tubuh Pak ya. Betul. Nah itu juga bisa mencerminkan gimana sih psikologi kita ketika sedang berbicara di depan umum. Lalu yang ketiga tadi ada apa tadi Pak? Mohon maaf Pak, saya audiensnya. Ya. Nah. Kita harus mengetahui dulu apa sih apa sih tipe audiens yang kita maksudnya sebagai objek audiensnya. Kalau misal objeknya adalah anak-anak tadi Pak ya, betul, bahasanya disesuaikan. Begitupun kalau misal audiens kita itu bersifat formal. Ya, jadi kita bahasakan formal juga menyesuaikan. Itu saja tadi Pak ya? Ya, yang keempat baru nanti dengan yang tarik nafas tadi. Ya, tarik nafas. Kalau misal gugup itu bisa menjadi tips untuk kita mengatasinya. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih Pak, bagaimana sih peran public speaking dalam membentuk personal branding? Tadi kita udah membahas tentang public speakingnya. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana peran public speaking ini dalam membentuk personal branding. Khususnya bagi kita yang sedang mempersiapkan karir nih Pak, sejak di masa kuliah. Oke, baik. Nah, berbicara personal branding berarti ini berbicara tentang karakteristik ya Rima ya. Betul. Nah, bagaimana kita mampu untuk meng-up diri kita memiliki sebuah value sehingga orang melihat kita memiliki nilai. Nah, tentu salah satu personal branding yang seperti yang saya sampaikan tadi itu yang dibutuhkan pada zaman hari ini adalah public speaking. Nah, jadi kita bisa lihat kondisi ya. Hari ini semua pekerjaan itu membutuhkan public speaking. Jadi kalau misalnya kita itu sudah tidak yakin dengan diri kita sudah merasa tidak pede dengan diri kita untuk berpublic speaking, maka tentu akan mengurangi nilai kita tadi Rima. Contoh nih misalnya nanti kita akan misalnya naik jabatan, kita akan promosi. Untuk promosi tentu nanti kita akan ada interview, ya kan? Kita nanti akan ada presentasi. Nah, ini akan membutuhkan lagi skill public speaking. Atau misalnya kita akan pergi kepada suatu tempat gitu ya. Nah, ketika kita pergi suatu tempat, tentu kita akan bersilaturahmi, kita akan mengenal orang-orang baru yang kita tidak tahu dari mana. Nah, maka ini akan menunjukkan juga bagaimana pentingnya kita menunjukkan yang personal branding tadi. Nah, sehingga hari ini yang perlu kita ketahui semua, bahwa ternyata public speaking ini merupakan salah satu hal yang paling menakutkan di dunia, bahkan mengalahkan ketakutan kematian. Wah, gimana itu Pak alasannya tuh Pak? Ya, karena kenapa? Karena banyak di antara orang ketika misalnya dia sudah diberikan tentang panggung untuk public speaking, dia udah gugup, udah takut duluan, udah kena mental. Gitu kan? Nah, padahal mungkin nih secara IPK luar biasa, secara pengalaman luar biasa, tetapi dia tidak mampu mengeksplor dirinya lewat lisan atau public speaking. Nah, sehingga dia akan kalah sebelum perang. Iya kan? Betul. Nah, bahkan ada orang yang mohon maaf kemampuan akademiknya itu biasa aja, ya, pengalaman biasa aja, tapi dia memiliki kemampuan public speaking yang luar biasa, sehingga personal branding yang Rima sampaikan tadi akan muncul, sehingga orang melihat yang tampak. Nah, tapi kalau misalnya kita udah gugup di awal gitu kan, kemudian kita sudah kena mental gitu, nah jadi ini akan merusak personal branding. Maka benar bahwa public speaking itu merupakan pondasi untuk melihatkan bagaimana personal branding. Dan hari ini Rima,
itu menjadi salah satu hal yang selalu dikaitkan, apakah penerimaan beasiswa, mau mencari kerja. Salah satu tahap yang akan kita lewati itu adalah wawancara contohnya, dan tentu personal branding yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mampu untuk berpublic speaking. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Menurut pengalaman Bapak Pak ya, apa sih kesalahan paling umum yang sering dilakukan oleh pemula saat berbicara di depan umum, dan bagaimana trik lagi nih untuk menghindarinya? Wah, ini menarik nih ya. Jadi apa namanya, bagaimana gitu? Iya, bagaimana? Tips juga berarti ya? Tips untuk menghindari kesalahan umum yang biasa kesalahan umum yang terjadi ya. Berarti maksudnya kesalahan umum apa yang sering terjadi? Ya, kesalahan umum apa yang sering terjadi dan bagaimana untuk menghindarinya. Oke, baik. Kalau kesalahan umum yang sering terjadi itu yang paling sering itu terjadi ketika misalnya orang pemula public speaking ini adalah dia itu tidak punya persiapan, Rima. Nah, jadi ini udah jelas nih pengalamannya minim dalam public speaking gitu ya, atau dia kurang literasi tentang public speaking, tapi dia kurang prepare. Nah, contohnya seperti apa kita prepare? Misalnya nih ada di depan kaca, kita bisa dulu latihan depan kaca, ya kan? Atau misalnya kita sambil jalan-jalan gitu kan, kita ulang-ulangi apa yang kita mau sampaikan. Jadi orang yang kurang persiapan itu akan menjadi salah satu hal yang sering terjadi ketika ada pemula. Bahkan ada nih peribahasanya, maju tanpa persiapan. Apa ya? Lupa saya, tunggu apa ya? Oke, tunggu dong. Maju tanpa persiapan, ya berarti siap untuk turun tanpa penghormatan. Nah, luar biasa ya. Maju tanpa persiapan berarti dia siap untuk turun tanpa penghormatan. Jadi kesalahan yang paling sering muncul itu adalah kurang persiapan. Kurang persiapan. Oke. Ada lagi Pak? Mau lagi? Oke, sip. Kalau mau lagi, oke, satu lagi ya. Satu lagi yang paling sering kesalahan muncul itu adalah, nah gini. Jadi misalnya ketika udah tampil nih Rima, kan kita kadang ekspektasi kan tidak sesuai dengan realita. Karena kita udah persiapan matang, tapi nggak sesuai harapan gitu kan. Oke saja, kita kan manusia tidak lepas dari yang namanya kekhilafan dan kekurangan kan. Nah, maka yang sering terjadi itu adalah ketika misalnya dia sudah error di depan, jangan kamu lihatkan keerorannya. Gitu ya. Jadi misalnya kita udah gugup, kita jangan lihatkan kegugupan kita itu, kita alihkan. Misalnya nih saya mau lagi ngajar gitu kan, saya lupa nih. Misalnya teorinya. Nah, saya alihkan, misalnya saya kasih ice breaking, ya kan? Atau mungkinnya saya ajak mahasiswa tuh ngomong. Tapi ketahuan akhirnya tips saya jadinya ya. Jadi kalau saya lagi ngajak mahasiswa ngomong atau misalnya lagi ice breaking, saya lagi lupa materi, ya sah-sah aja. Jadi artinya adalah kalau misalnya kita lagi error di depan, ada kesalahan, kita cari cara lain, jangan lihatkan bahwa kita tuh lagi sedang tidak oke gitu. Itu mungkin cukup itu saja ya tips dari boleh. Pak Ferdi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu apa sih Pak saran dari Bapak untuk seseorang yang merasa sudah memulai untuk personal branding nih Pak? Mungkin dia udah gencar nih personal branding di sosial media, tetapi dalam kenyataannya Pak, dia tuh masih kesulitan mengekspresikannya secara percaya diri di depan umum gitu Pak. Oke. Sarannya. Baik, terkait dengan itu, Rima, sebenarnya di sini ingin saya sampaikan 2 poin. Jadi yang namanya kita itu selalu menjadi seorang pembelajar. Betul. Makanya tidak ada sebenarnya istilah orang yang expert dalam public speaking, Rima. Ya, walaupun dia sudah menjadi pembicara yang luar biasa, sebenarnya dia masih tahap proses pembelajaran. Ya, nah maka ketika misalnya kita sudah membangun personal branding misalnya di sosial media, ya maka saran yang perlu saya lakukan adalah tetap ikuti kelas-kelas public speaking. Ya, itu banyak banget. Ada yang gratis, ada yang berbayar, bahkan ada sertifikasinya. Ya, misalnya certified public speaker. Jadi itu menjadi tantangan juga. Nah, ini untuk Rima dan semuanya. Jadi kalau ada kelas-kelas public speaking, ikut ya. Karena mungkin kamu mengorbankan uang, ya nggak apa-apa. Investasi masa depan. Gitu ya, ikut. Karena itu akan menjadi persiapan personal branding. Atau ketika kamu udah punya personal branding, itu Rima, dia udah punya public speaking tapi dia sudah bisa tapi belum ada sertifikasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika dia sudah memulai gitu ya, maka saran saya yang kedua adalah cari lingkungan yang tepat. Nah, kamu kalau salah memilih lingkungan, maka itu akan berpengaruh. Toxic misalnya gitu ya, kamu ingin belajar public speaking nih, tapi lingkungan kamu bukan orang-orang yang ingin belajar public speaking, itu akan mempengaruhi. Beda cerita ya, kalau misalnya kamu berada pada lingkungan yang memang orang-orang yang ingin belajar public speaking, maka kamu akan termotivasi juga. Nah, maka betul ya teman-teman ya dan Rima, bahwa lingkungan sangat mempengaruhi kita.
Itu Rima, saran saya untuk yang Rima tanyakan. Oke, kita lanjut ke ini Pak. Kita kan sudah men-share question box dan ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak. Mungkin saya akan bacakan pertanyaan pertama ini dari akun Instagram lestari.doc. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat diri kita pede atau percaya diri saat bertemu orang baru? Mungkin ini konsepnya lebih ini Pak, apa? Komunikasi satu arah. Komunikasinya gitu satu ya. arah. Ya, gimana komunikasinya? Oke. Dari siapa? Lestari. Iya, Lestari. Oke, kita kasih halo dulu sama Lestari. Ya, halo Lestari gitu ya. Ini apa namanya? Berarti ini dari Instagram ya? Iya, betul. Kalau dari Lestari, kalau kita baru ketemu sama orang baru, tips saya adalah satu aja nih. Ini jurus yang luar biasa nih. Kalau kamu ketemu orang baru, maka yang kamu lakukan itu adalah banyak mendengar. Nah, ya, banyak mendengar. Jadi ikuti ritme dulu Rima. Ini tipikal orangnya seperti apa? Kadang kan ada orang yang orangnya itu adalah to the point. Ya, kita ikuti, gitu ya. Ada orang itu yang dia malas banyak ngomong, satu-satu aja gitu ya. Atau misalnya orang yang cerewet. Maka kalau misalnya kita ketemu orang itu, kita mendengar dulu, kita menyimak, kita menyesuaikan, kita matching dulu dengan karakter orang tersebut. Nah, bagaimana? Karena gini Rima, public speaking tuh dia banyak tipe-tipe public speaking. Gaya penyampaian orang tuh komunikasinya banyak tipe-tipenya. Nah, nanti teman-teman bisa searching juga. Maka untuk pertama bertemu dengan orang baru, kita banyak mendengar dan menyesuaikan dengan orang tersebut. Berarti cara untuk membuat diri kita pede itu mendengar dulu ya. Betul. Kita harus menilai dulu ini orang yang ada di depan kita ini tipe seperti apa, bagaimana cara dia berbicara, cara dia ibaratnya merespon sebuah betul. Ya, merespon. Jadi ada nama teori itu adalah dalam konsep Neuro Linguistic Programming namanya NLP, bahwa ada teknik namanya mirroring dan matching. Dimana mirroring itu kan seperti kita berkaca ya. Jadi betul. Kita bisa memposisikan diri kita dengan orang tersebut. Jangan kita egois, kita yang meminta orang itu menyesuaikan dengan karakter kita, maka nanti akan berlawanan arah. Nah gitu. Kemudian satu lagi nih Rima, kalau misalnya ketemu dengan orang baru yang bisa dilakukan sama Lestari, sama teman-teman juga menyimak, kamu bisa ikuti apa yang dia sukai. Jadi sambut gitu. Contoh misalnya, oh saya adalah orang dari Padang. Oh dari Padang ya. Oh iya, Padang itu kotanya keren ya, orangnya baik-baik. Jadi kita masuk ke sanubari dan jiwanya. Ya karena itu misalnya saya dari jurusan perbankan keuangan digital. Wah ini kayaknya kalau orang perbankan keuangan digital kayaknya orangnya rapi ya. Jadi kita bisa masuk ke sana supaya mengurangi tingkat grogi kita. Tapi Pak, kalau misal nih dia ibaratnya kita ngomongin tentang film nih Pak. Nah dia sukanya film action, tapi sebenarnya kita nggak suka genre film action ini. Ya nggak apa-apa. Berarti kita harus bohong gitu Pak? Bukan bohong, jadi kita bisa dengan bertanya. Dengan bertanya. Nah ya kan menyesuaikan, bukan kita harus seperti itu juga. Misalnya, wah film action ya. Wah apa ya film action yang terbaru sekarang? Oh Final Destination. Oh iya. Kayaknya saya penasaran juga deh. Nah, jadi kan bisa kita gitukan, walaupun kita nggak suka. Nah, berarti lebih ke mengulik apa kesukaan dari lawan bicara. Rima suka film apa? Kalau saya tergantung mood sih Pak. Oh tergantung mood, berarti moodian berarti ini ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari akun Instagram @dendizky. Dendi. Pertanyaannya, cara meningkatkan percaya diri di public speaking, maksudnya cara meningkatkan percaya diri mungkin di orang ramai gitu Pak maksudnya. Oke, cara meningkatkan di lingkungan yang ramai gitu ya, public speaking. Cara meningkatkan percaya diri di public speaking bagaimana? Oke, sebenarnya untuk Dendi ini udah kita ulas juga sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa, saya akan lihat dari sudut pandang yang lain. Ini bagus pertanyaannya juga. Jadi kalau misalnya di tengah keramaian ya, bagaimana meningkatkan public speaking kita? Sebenarnya yang tahap matching mirroring itu kepake Rima dalam sisi manapun, kita menyesuaikan. Jadi kalau memang kita orang baru gitu ya, atau misalnya kita baru masuk kepada kelompok itulah, maka kita menyesuaikan. Nah, maka di sini saya ingin menambahkan tipsnya, kalau misalnya meningkatkan percaya diri itu, kamu bisa kenali bagaimana tipe karakternya. Nah gitu, jadi kita jangan memaksakan sesuatu. Nah kalau misalnya dari segi tipe karakter itu kan banyak ya. Nah tipe karakter itu banyak dari segi misalnya dari segi motivasi ada namanya tipenya extrovert introvert. Nah dari segi kepemimpinan ada namanya melankolis, phlegmatis, korelis gitu ya. Nah jadi banyak tipe-tipenya, tipe-tipe karakter itu dari berbagai sudut pandang. Nah maka untuk Dendi,
kamu bisa di sana itu tahapnya adalah kamu menunjukkan dirinya. Jadi identiti diri itu kuatkan. Nah, contoh misalnya dia adalah tipe orang ya yang ekstrovert misalnya. Ya kan, berarti kalau ekstrovert cenderung berarti dia banyak bicara gitu. Boleh, dia misalnya kalau misalnya ketemu dengan orang banyak, dia yang aktif, dia yang memulai. Jadi untuk meningkatkan percaya diri kamu seperti itu, jangan ragu-ragu. Misalnya ketemu orang misalnya gitu kan, misalnya langsung aja sapa. Misalnya, halo Rima, wah Rima jurusan apa? Jadi sehingga jiwa kamu tadi itu tersalurkan. Jadi jangan ditahan-tahan. Gitu ya. Nah, atau misalnya kita ambil dari kepribadian tadi yang sifatnya contoh misalnya yang perfeksionis. Berarti dia adalah orang yang tertata, teratur gitu kan. Nah, maka pas misalnya ketemu dengan orang itu kamu jangan seperti kopi dan air. Apa itu kopi dan air? Coba misalnya kita minum kopi gitu ya. Kopi kan dimasukkan air. Iya. Kan ada yang dilarutkan, ada yang terlarut ya. Nah, yang dilarutkan kopi atau air. Nah, yang awalnya air itu berwarna bening kan berubah menjadi hitam kalau kopinya hitam. Berarti di sini adalah si air putih tadi yang dilarutkan sama si kopi tadi berubah warnanya. Maka artinya kamu jangan menjadi diri orang lain, Rima. Kamu harus percaya diri dengan diri kamu. Kamu menunjukkan bagaimana identitas diri kamu. Kalau misalnya orang tersebut adalah orang yang berbeda dengan versi kita hargai, tetapi kita tetap menjadi diri kita. Nah, kalau misalnya orang tersebut mungkin punya sesuatu yang lebih daripada dari kita, itu berarti tantangan kita bisa mencari hal yang lain juga dari diri kita. Jadi meningkatkan public speaking tersebut, teman-teman, bukan berarti kita harus sama dengan orang lain, ya, tapi kita juga punya cara bagaimana menunjukkan kemampuan kita. Karena kita adalah kita, ya, saya adalah saya bukan kamu dan kamu bukan saya. Kayaknya Rima ingat ya? Oke, sip ya. Sedikit teringat. Oke, mungkin tidak terasa Pak ya. Ini sangat tidak terasa kita sudah memasuki akhir dari sesi podcast pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang ikut meramaikan sesi podcast ini karena telah melemparkan pertanyaan, dan semoga jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber kita pada hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sebelum kita tutup Pak, mungkin Pak Ferdi ingin menyampaikan closing statement seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada UKM Komik yang sudah sangat luar biasa membuat agenda seperti ini. Harapannya UKM Komik untuk terus berprestasi ya, terus melanjutkan program-programnya sehingga mampu menebar kebermanfaatan untuk Poltekba, untuk Balikpapan juga untuk Indonesia. Dan berkaitan dengan public speaking, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa public speaking bukanlah kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang, tetapi semua kita memiliki kesempatan untuk memiliki kemampuan public speaking. Tentu, untuk mendapatkan kemampuan itu butuh proses waktu. Maka ada dua. Yang pertama adalah cari lingkungan yang tepat sehingga kamu bisa untuk meningkatkan kemampuan public speakingmu. Kemudian yang kedua adalah saran saya, terus belajar, dan terus belajar. Ikuti kelas-kelas public speaking, ikuti kelas-kelas yang online ataupun offline, dan tentunya jika teman-teman ingin belajar bersama saya sangat terbuka untuk bisa memfasilitasi. Oke, demikian Rima closing statement dari saya. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Ferdi atas closing statementnya. Semoga insight dan pengalaman yang telah dibagikan oleh Pak Ferdi hari ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk terus mengasah kemampuan berbicara di depan umum, serta dapat mengembangkan citra diri yang positif dan berkesan. Nah, ingat ya bahwa kepercayaan diri dan personal branding itu bukanlah sesuatu yang terbentuk dalam semalam. Nah, melainkan hasil dari proses belajar, latihan, dan konsistensi. Betul. Dengan tekad dan usaha yang tepat, setiap orang memiliki potensi untuk tampil percaya diri dan meninggalkan dampak positif di setiap kesempatan. Kami akhiri podcast pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Teruslah berani berbicara serta membangun diri dengan penuh percaya diri. Selamat berproses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.